If I'm out of myself, I'm great. If I'm inside all the time, I'm horrible. I'm a mess. Chester Linkin Park atau Chester Bennington adalah vokalis dari band Linkin Park dengan albumnya yang terkenal yaitu Hybrid Theory dan Meteora. Namun, pada tanggal 20 Juli 2017, Chester ditemukan meninggal dengan menggantungkan dirinya di rumahnya yaitu di Palos Verdes, California. Saat melakukan olah TKP, polisi ditemukan sebuah botol yang setengah berisi sebagai barang bukti, yang artinya sebelum melakukan kejadian tersebut, Chester telah meminumnya lalu bunuh diri. Para kerabat dan teman-temannya tidak menyangka, bahkan menggemparkan seluruh fans Linkin Park yang ada di dunia, membuat fansnya kecewa atas kejadian tragis sang idola. For the best world. I just drained myself and I'm gonna die. Setelah kejadian tersebut, media mengangkat kembali kisah kelam beliau di masa lalu berdasarkan informasi dari cerita Chester pada teman-temannya atau dari sesi wawancaranya, yang dimana Chester menceritakan bahwa masa lalunya tentang perceraian orang tuanya, pelecehan seksual, serta ketergantungan dengan alkohol dan narkoba. Singkat cerita, saat ia masih kecil, orang tuanya berpisah dan Chester dimiliki hak asuh oleh sang ayah. Namun, sang ayah yang terlalu sibuk, ia tidak merasakan sama sekali kasih sayangnya orang tua. Ia hanya merasakan kesepian. Dan saat ia bersekolah, ia sering dibully dan dilecehkan oleh teman sekolahnya. Dan pada saat itulah, ia mengalami depresi yang berat, hingga ia dikenali dengan konsumsi alkohol dan narkoba. Hidupnya hancur saat itu. Kita bisa bayangkan betapa depresinya beliau dengan keadaan mental yang rapuh. Tetapi, di balik itu semua, ia sukses dengan bandnya yaitu Linkin Park. Musik serta lirik-lirik lagunya yang membuatnya itu keren hingga menginspirasi banyak fans. Entah apa yang ia rasakan saat itu. Ia melakukan bunuh diri pada saat ia terkena tepat pada tahun 2017. Itulah cerita singkat dari Chester Bennington, seorang yang memiliki masa lalu yang pilu, tetapi memiliki semangat hingga menuju kesuksesannya. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat darinya. Salah satunya ialah, jika kita merasa memiliki teman yang sedang depresi, rangkullah mereka. Jangan sampai ia mengakhirinya. Bila kita sendiri yang mengalami tekanan tersebut, sebaiknya ceritakan saja kepada teman kita ataupun orang tua kita. Mengapa harus mengakhiri? Apakah kamu sudah mengetahui semua seisi dunia ini? Jangan berdiam saja. Hanya cukup mencurahkan kepada seseorang, baik itu teman dekatmu, saudaramu, atau pasangan hidupmu. Banyak beberapa lirik yang dicurahkan oleh sang vokalis atau dari personil lainnya. Dan inilah kutipan lirik dari band Linkin Park membuat kita termotivasi yang mungkin relate dengan hidup kita. Semoga cintamu tidak pernah berakhir. Jika kamu membutuhkan teman, ada tempat duduk di sini di sampingku. Kamu suka berpikir kamu tidak pernah salah. Kamu menjalani apa yang telah kamu pelajari. Kamu harus bertindak seolah-olah kamu adalah seseorang. Kamu menjalani apa yang telah kamu pelajari. Dan ketika kamu merasa hampa, simpanlah ingatanku dan tinggalkan lainnya. Tinggalkan lainnya. Kamu tidak bisa takut pada orang yang mau menyakitimu. Karena jika kamu takut hidup, maka kamu tidak akan pernah hidup.
Bagian tersulit dari mengakhiri adalah memulai lagi. Lebih sulit memulai dari awal daripada tidak pernah berubah. We don't need to find the source of inspiration, like what's this record about? Like, this is our life. We always have written about our lives, and like that should just be enough. We don't need to find some new thing. Like, life is always throwing these like curveballs at you, whether they're good or bad. Like it just happens. And eventually what I found is, especially with the bad stuff, because that's the stuff that I kind of that's the stuff that sticks to me a little bit more, coming out at the other side and being like, man, I'm a better person because of that. Or I'm more compassionate because of that. Or, I can understand, I feel like I understand people or humanity a little bit differently because I've been through some pretty crazy stuff. And that's a positive. So finding the positive in all these things, that's what we always try to do, but we still talk about the feelings we had going through all these different circumstances.